Hari ini juga aku pengen ngajak temen nongkrong aku nih. Dia jago banget stand up comedy. Oh, Marcel. Marcel yang stand up Iya. comedy itu. Enggak, bentar lagi dia gabung. Nah, Halo, ini dia. Lina. Lu bilang gua apa? Marcel Widianto. Halo SCTV Viewers, Sobat Aksi, dimanapun kamu berada, apa kabar semuanya? Waduh, jumpa lagi nih di Ngobrolin Cerita Kita. Gimana? Tadi abis nonton cerita kita The Series, makin seru ya. Tiap minggunya, tiap episodenya juga makin seru banget. Dan hari Minggu ini kembali lagi saya, Syafira, hadir di sini di Ngobrolin Cerita Kita live Instagram pastinya. Nih, saya mau menyapa dulu. Halo semuanya, apa kabar? Ada Atulala, ada Aisyah, ada Najwa, ada banyak banget nih udah mulai bergabung bersama dengan kita semuanya. Kita masih ada di situasi PPKM darurat nih teman-teman ya, masih semangat pastinya gitu. Gimana? Udah masuk minggu kedua, udah mulai apa yang dirasakan? Nah, buat kamu yang masih sehat-sehat aja, udah waktunya emang kita selalu bersyukur. Dan mungkin yang saat ini masih harus menjalankan isolasi mandiri, semangat ya, semangat, ditemenin selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita bakalan ngobrolin tentang waste lagi-lagi, berhubungan dengan yang namanya lingkungan. Tapi yang paling penting adalah nih teman-teman, stay safe di rumah aja. Biar saya juga siarannya sekarang dari rumah aja, tepatnya dari kamar saya. Pokoknya tema hari ini menarik banget, yaitu food and electronic waste. Siapa tahu relate sama teman-teman semuanya. Halo, selamat siang semuanya. Ada Husni Fatmawati, ada Dwi, ada mantap. Nanti juga bakalan ada tamu-tamu yang bakalan dihadirin di sini, dan juga saya nggak sendirian teman-teman, akan ada rekan saya yaitu Hifzi Hoir yang bakalan bergabung bersama dengan Aksi Kita Indonesia. Dan teman-teman nanti dengan bintang tamu segala macam gitu, kalau mau nanya, mau komentar, boleh langsung aja tuh udah di pin. Wih, Hifzi. Thailand. Pona nang kapoy. Hah? Tona nang kapoy, nang kapoy. Apa kapun kap? Kapun kap. Kenapa? Kap. Ini kenapa kok masuk tiba-tiba berbahasa Thailand? Kita di Indonesia nih, bagaimana nih? Aku tuh lagi kepanasan ini tuh, nih makanya aku kipas-kipas tuh. Aku biasanya kalau kepanasan, kipas-kipasnya itu sambil pakai bahasa Thailand. Oh gitu. Tadi tuh aku lagi maksudnya kipas-kipas. Panas banget nih gitu ya. Tapi iya. Tadi nonton nggak cerita kita? Aku nonton dong cerita kita dong. Seru ya, seru banget. Seru ya? dong, seru banget. Makin seru setiap minggu. Iya. Ini Kak Hifzi ngomong apa lagi? Pokoknya harus ikutin sampai selesai ngobrolin cerita kita hari ini. Zi, ini orang kan biasanya kalau kepanasan kipas-kipas tuh begini gitu ya. Iya, betul. Itu kenapa kepalanya tuh goyang-goyang gitu tadi? Nggak? Iya, tadi gitu. Tangannya udah capek, jadi giliran kepala yang goyang-goyang ya. Oh gitu. Ini juga Kak Fira, kenapa aku tuh kipas-kipas biar nggak pakai AC terus? Kan minggu kemarin tuh kita ngomongin tentang climate change, ya betul ya. Nah, climate change. Iya, climate change. Nah, dan aku juga tuh jadi ngurangin pakai AC, pakai kipas, biar mengurangi juga penggunaan dari alat elektronik. Kan kasihan kalau misalnya kipasnya dipakai mulu tiap hari, nanti rusak malah jadi sampah ya kan. Jadi kalau kadang-kadang aja tuh di waktu-waktu tertentu pakai kipas. Kalau bisa pakai tangan, tiup-tiup, nah itu nggak masalah. Udah. Kalau yang tiup-tiup kan udah minggu kemarin. Iya udah ya. Nggak boleh dipakai lagi ya. Kalau yang sekarang goyang-goyang aja gitu. Goyang-goyang aja jadi gitu. Dan juga kita bisa juga ya dari menggunakan alat elektronik juga. Nah, hari ini pas banget ya. Si Hifzi kan cerita panas dan sebagainya. Saya juga ngerasa ngerasa di luar tuh cuaca lagi panas banget gitu ya. Betul. Tapi memang untungnya kan kita lagi di rumah aja, ya udahlah bisa ngadem juga gitu, dengan di tengah rumah mungkin gak di dalam kamar aja gitu, memanfaatkan sirkulasi udara secara natural. Nah, gimana nih
buat SCTV Viewers, Sobat Aksi mungkin ya, yang juga punya pengalaman gitu, gimana sih memanfaatkan sirkulasi udara yang natural tuh gimana, supaya kita tuh gak terus-terusan menggunakan listrik yang secara berlebihan gitu loh. Sesuai dengan tema kita hari ini sih. Ya, Makanya boleh cerita ya Kak ya, pokoknya langsung komen di sini. Tapi Kak Safira, hari ini juga aku pengen ngajak temen nongkrong aku nih. Dia ini sering banget sama aku project bareng ya kan. Dia jago banget stand up comedy. Oh gitu. Iya, ini ada Marcel, ada Marcel. Marcel siapa Marcel? Oh Marcel. Marcel, iya. Komedi itu. Iya. Oh, iya. Undang dong, ayo diundang. Dia lucu loh, dia lucu loh. Lucu banget Marcel. Oh nanti kita bakal ngobrolin nih sama dia ya. Ingat dulu kalau bentar, nanti lagi dia gabung. Nah ini dia. Sebentar. Lu bilang gua apa? Marcel Widianto. Ini yang gak di briefing. Ini Hibzi yang gak di briefing apa gua yang korslet. Gimana nih? Ini mah bukan Marcel stand up comedy. Iya, ini kembaran aku. Hah? Apa? Kan kita kembar 3. Marcel, Misha, Mitzi Khoir. Maksa ya. Oke, sorry. kita duluan ya. Makasih ya. Jangan dong, Kak Marcel. Oh, iya, jangan iya, dong. Jangan dong. Ayo, Tel, apa kabar, Tel? Apa kabar Safira? Apa kabar Hisi? Apa kabar CT Fever? Semuanya sehat-sehat ya. Semuanya stay at home nih kayaknya nih. Ini kayaknya di rumah semua nih. Iya, di rumah semua. Bagus. Santai, hari Minggu. Iya. Ini tadi apa namanya barusan ngobrol seriesnya cerita kita. Aku sama Hibzi tuh ngikutin. Kamu ngikutin juga nggak sih, Sel? Ngikutin, karena kebetulan kan lagi sering di rumah kan. Kalau biasanya, kalau tayangan siang sih biasanya kita udah nggak bisa nonton lah, karena biasa di lokasi. Karena kebetulan ini udah sampai 2 minggu kali ya ada di rumah nih. Iya. Jadi kebetulan kita nonton. Nah ini yang lucunya tuh biasanya kan kalau sinetron itu kan banyak kan drama kan, tapi ini ada drama dan ada edukasinya. Nah jadi selalu kita menonton sesuatu yang menarik, kita juga mendapat pembelajaran yang baru gitu loh. Nah ini luar biasa di sini. Setuju banget nih, makanya SCTV Fever, Sobat Aksi mungkin yang lagi dari tadi nih say hi kak segala macam, mungkin ada sebagian yang belum pernah nonton atau udah pernah tapi kayak nggak rutin gitu ya. Jadi cerita kita The Series itu cerita tentang anak muda gitu ya, yang memang ada romansanya, ada kayak bercandaannya juga sebenarnya dari satu karakter. Kalau saya tuh mengfavoritin karakternya Masalah, karena emang kayak lucu aja berkarakter dengan logat Jawanya, nyebelin, nyolot, tapi sebetulnya relate gitu sama kehidupan sehari-hari. Dan mereka ini kayak peduli banget sama lingkungan. Jadi coba deh nonton setiap minggu, itu ceritanya banyak banget, temanya juga menarik banget. Kayak ngingetin kita lagi untuk peduli sama lingkungan, karena topik-topiknya juga menarik, gitu ya. Iya. Betul banget, terus sekali. Buat SCTV Viewers, juga Sobat Aksi yang juga ikutan gitu ya, tadi ada cerita. Nah, ini saya mau nanya nih. Tadi kan ada yang kayak teknik menanam nih. Coba aku mau recall, apa teknik menanam tanpa media tanah yang dilakukan sama Bodo dan warga desa Sukamiskin? Ayo, Marcel. Yang diajarin sama Pak Wangsi ya? Iya, betul. Hidroponik. Mantap. Oke. Itu kalau dia emang nonton Papa Jun. Iya, aku juga baru tahu loh, Kak Marcel, Kak Safira, kalau misalnya padi itu bisa ditanam itu ya dengan cara hidroponik ternyata ya. Ternyata gitu ya? Iya, bisa. terus selain nanam padi, lahannya bisa dipakai ternak ikan juga. Selama ini kan kita taunya sawah itu butuh lahan yang luas gitu kan, yang luas sekali pokoknya. Ternyata bisa juga ditanam di halaman rumah gitu. Keren sekali ya ternyata ya. Betul, soalnya hidroponik ini kan kita nggak butuh tanah sama sekali kan. Sebenarnya juga nggak butuh lahan yang luas lah. Kalau misalkan lu mau iseng-iseng, lu juga bisa tanam cabe. Gua di bawah ada di selada air, tapi nggak bisa ke bawah nih karena sambil dicas nih handphonenya. Jadi kalau yang gampang tadi Safira nanya timun ya, timun juga sebenarnya juga bisa. Tuh kan, seru banget. Jadi kita-kitanya yang lagi tinggal di kota ini gampang tuh nanam-nanam kayak gitu tuh. Nah, ini ya, kita ngomongin tanam-tanaman, ngomongin hidroponik dan sebagainya. Ini kita tambah lagi ilmu yuk ya buat Papa Jun, Marcel, SCTV Fever, Sobat Aksi. Karena saya pengen banget mencoba menanam sayur-sayuran gitu. Karena udah pengen nyoba berhasil nggak nih gitu, kayak ketimun. Aku tahu nih pakarnya, Kak Safira. Oh, serius?
Oh, Ada. aku kena kelahanku orang-orang penting dong, Papa. Ini Iya, Marcel salah, taunya Marcel cara- Lihat aja batikku, lihat aja. Tadi Ini panggil punya- Pejabat ya. nama aku Siapa? salah tadi. Siapa? Ini ada yang nanya. Kalau kita kan udah sahabat banget sama Tel. Oke. Iya. Ini aku punya kenalan orang Kementerian Pertanian. Dia ini adalah seorang kepala Biro Humas dan Informasi Publik. Ini namanya Pak Boga. Atau nama panjangnya Pak Kuntoro Boga Andri. Tapi dia pengennya dipanggil akrab aja Pak Boga. Ayo kita invite Pak Boga ya. Halo Pak Boga. Ya, aku add dulu ya. Pak Boga. Pak Iya. Kuntoro Boga ya? Iya betul. Ini katanya di rooftopnya nanam berbagai macam sayuran, Kak. Serius. Oh, iya? Ini bisa menjawab Iya. pertanyaan. Tadi tuh ada yang nanya gimana caranya jadi artis katanya. Enggak ya? Beda ya? Enggak itu nggak nanya ke Beda. Pak. Ini gimana caranya kita dapat ilmunya nih supaya bisa nanam tanaman di atas nih. Bener-bener. Saya aja sampai sekarang belum tahu caranya loh. Pak Boga. Halo Pak Boga. Halo, selamat siang. Siang, Pak Wow. Boga. Wih, Pak Boga Siang, seger semuanya. banget ya. Kalau nanam-nanam tuh belakangnya tumbuh-tumbuhan, Tumbuh-tumbuhan tuh. tanaman-tanaman. Mantap banget Iya. Pak Boga. Itu tanaman hasil sendiri ya Pak Boga ya? Ini di rooftop rumah saya. Iya. Jadi kalau Sabtu Minggu kerjaan kita ngurusin tanaman. Pak, ini tuh barusan lagi ngomongin yang namanya teknik menanam atau metode tanam hidroponik kan. Ini Ya. bisa dijadikan juga sebagai salah satu solusi melakukan ketahanan pangan mandiri ya. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang kayaknya orang udah beralih juga lagi suka bercocok tanam gitu. Nah, kita semua Oke. penasaran nih juga SCTV viewers dan juga sobat aksi gitu ya yang lagi nonton. Kenapa sih Pak kalau menurut Pak Boga gitu ya, kenapa kita perlu mulai peduli gitu ya atau aware sama ketahanan pangan nih Pak? Kan kalau dulu zaman saya sekolah gitu ya, sekarang masih belajar juga gitu ya, kan Indonesia itu kan negeri agraris ya Pak ya. Pekerjaan utamanya banyak kan petani gitu kan. Harusnya udah bisa memenuhi pangan sendiri dong. Kenapa harus ada lagi dengan yang namanya istilah ketahanan pangan gitu? Ya, memang kita bersyukur ya hidup di daerah tropis. Artinya pertanian kita so far so good lah gitu kan. Kita beberapa tahun terakhir ini tidak impor beras, pangan pokok kita gitu ya. Kita bisa memproduksi bahan pangan pokok kita. Kemudian juga keanekaragaman sumber daya hayati kita sebagai sumber pangan juga sebetulnya luar biasa yang masih belum dimanfaatkan. Yang pertama, misalkan kita memiliki sumber daya pangan seperti sagu. Kita memiliki 2 juta hektar sagu ya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian ada singkong, ada jagung, ada talas-talasan, ubi-ubian dan lain sebagainya yang belum termanfaatkan secara optimal. Kita kan selama ini kalau makan harus makanasi kan? Betul. Itu maksudnya. Kemudian di masa pandemi seperti sekarang ini tentu ada masalah rantai pasok ya, karena adanya pembatasan pergerakan manusia, barang gitu kan. Itu juga menjadi pemikiran kita agar kita bisa menghasilkan ya minimal pangan yang bisa kita produksi sendiri di lingkungan rumah kita. Itu. Nah, Pak, saya mau nanya dong, Pak. Kita nih sebagai anak muda, yang paling simple, yang paling gampang yang bisa kita lakukan, Pak, untuk bertahan tuh ketahanan pangannya tuh apa, Pak? Karena kan kalau misalkan kita nggak lakukan apa-apa dari muda, takutnya nanti pada saat masa depan kita malah dapat krisis pangan, kan susah di Pak, harga semua jadi mahal gitu kan, Pak. Iya, minimal ya kalau beras, bahan pangan pokok kita, sagu dan lain sebagainya, pangan alternatif kan tersedia lah. Ada petani kita yang masih bekerja dan sejauh ini tidak ada masalah di ketahanan pangan kita. Tetapi untuk sayur-sayuran, ya, untuk ikan, untuk ternak unggas dan lain sebagainya, sebetulnya bisa kita produksi sendiri loh. Iya. Saya mau memberi informasi ini. Ada penelitian dari FAO, Food and Agriculture Organization, bahwa 36 meter persegi lahan, ya, 6 kali 6 kali 6 meter, kalau kita kelola sendiri secara intensif, ya, itu bisa untuk menghasilkan konsumsi pangan untuk satu keluarga.
Mantap. Cuma 6x6 tuh ya, 6 Pak. kali Iya. 6 aja ya. Iya dari FAO. Ya. Iya, Jadi iya. 6x6 kita tanami sayur, kita tanami tanaman yang bisa kita konsumsi setiap hari, itu cukup untuk kebutuhan sayur dan serat dan Oke. buah-buahan. Wow. Berarti Wah, nggak aku ada jadi pengen alasan nanem buat nih. Kita tuh kita krisis pangan. Orang di lahan kecil aja bisa. Zee nggak usah alasan sih, Pak Pancut. Iya. Iya Aku kan? Betul, pengen nanam betul. juga aku. Aku jadi Apa? pengen ada sayuran yang pengen aku tanam. Aku pengen nanam toge, Pak. Mohon maaf sih, itu dari zaman kita kecil sih ya. Pakai Toge kain paling kecil. gampang soalnya. Paling gampang. Tinggal ditaruh kapas ya. Enggak, jangan dong, kan kita udah banyak informasi. Enak pakai tahu, Kak. Sayur Pak, toge kita- tahu. Pak Boga mau nanya sekali lagi dong, Pak. Bikin pecel. Boleh, Kak Marcel? Yang di rumah, kalau di rumah ada lahan kecil, wah lagi loading tuh. Ntar kita tunggu. Iya. Kita Oke. tunggu. Ini juga Jadi ada lu yang beneran komen mau nambah juga nih. mau toge beneran? Beneran, Kak, aku pengen nanam toge. Tapi dulu waktu SD kan belajar nanam toge. Iya, coba Iya. SCT Viewers kira-kira kalau mau bisa nanam di rumah nanam apa coba? Jawab deh. Komen Aku pengen- ya. Di komen aja. Ketimun sama kemangi. Aku pengen ketimun Oh, sama kemangi. Kemangi bagus tuh. Mm-mm. Wah, Enak tuh. kemangi enak Aku pengen ya. banget. Pakai Iya. sambal terasi ya kan? Iya, aduh, Togenya minta hipsi. Sunda ya. Terus di ruang tamu kita ini apa bikin kolam lele. Jadi bikin kolam lele. Jadi udah ada kemangi, timun, Bukan. Iya Tinggal kan? sambalnya doang, tinggal cabe. dapur iya. Tinggal nyari sambal terasi kita. Aduh. Oke. Wah, Ada anakku aku tuh coba King undang Raja. Pak- Raja apa kabar? Pak Kuntoro, aku undang lagi mungkin apa namanya buat SCTV viewers punya ide kira-kira di rumah enak nanam apa nih gitu ya. Atau mungkin ada yang mau bunga ditanya, banget. ada yang lagi belajar nanam tapi kok mati melulu gitu ya. Nanti kita bisa nanya Ya. nih sama Pak Boga. Soalnya Pak Boga mantap banget tanamannya. Nanti kita minta diliatin aja tuh tanamannya Pak Boga. Soalnya bagus-bagus. Saya udah Kalau Kak Marcel tanam apa lagi Kak di rumah Kak? Ini belakangan ini lagi mau coba semangka nih. Oh, Soalnya semangka. kebetulan ada tanah di dekat sini nggak kepake dan katanya boleh dipakai sama warga di cluster ini. Jadi karena lagi PPKM ini, mungkin developer juga mengizinkan kita nih untuk lebih kreatif, lebih berkreasi gitu. Jadi mereka sudah siapin tanah dekat kita, boleh tanam apapun, mau misalkan mau semangka, mau terong, mau melon. Kalau bisa, justru ajarin ke warga-warga lain gimana caranya. Bener. Karena sambil kita juga PPKM di rumah, sambil juga kita mendapatkan ilmu gitu loh. Jadi kita bukan curi tanamannya, tapi curi ilmunya. Iya. Itu Ini dia juga ini ada temennya ada Hifzi beberapa nih, komen nih. Mustika. Apa tuh? Nih, temennya Hifzi nih, Mustika Dwi Ratu. Aku mau Mana? taruh Apa tuh? toge Hai Makassar dan Shop. terus kasih air. Dikapas terus kasih air temen Hifzi. Aduh, terus ada yang Ini ada ini nih, Marlia Layanti. Aku punya katuk sama singkong ditanam di rumah Kak. Makan singkong. Iya. katuk Ini sama- ada- Jalan-jalan. Ah, gitu dong. Cakep. Kasih dong. Kasih dong, kasih dong. Lanjut, kasih dong. Apa nih? Terus Singkong, ada ada yang- singkongnya tuh. Jalan-jalan makan daun singkong. Cakep. Tidak lupa daun singkongnya harus disiram terus. Oke, cakep. Ayo kita jalan-jalan ke Hong Kong biar kita jadi kurus. sorry. Terlalu mendadak ya. Terlalu mendadak ya. Coba, tapi jalan-jalan ke rumah majikan. Cakep. Kelaparan dikasih buah longan. Cakep. Teman-teman, yuk kita jaga lingkungan. Cakep. Mantap. Ini seru banget nih. Jadi kalau dari tadi diperhatiin gitu ya. Tadi kan kita udah dapat informasi tentang electronic waste gitu ya. Iya. Ini ternyata tentang tanam-tanaman. Banyak orang yang makin paham. Ini menarik deh. Ada namanya Adut Bongkar. Dia mau, nggak tahu nih teman-teman masih ingat nggak Hifzi sama Marcel, ada yang namanya pohon cermai. Oh iya, Apa? yang asem Itu- ya, yang asem. Iya bener. Nah ini Pohon ada yang cermai. nanam tadi dia bilang. Ini ada yang nanam buah cermai, itu buah langka banget. Tapi ternyata Buah kalau langka. misalnya emang Kak Marcel tahu nggak?
Nggak tahu buah cermai Nah, apa sih? itu buah khusus anak kampung itu, orang kampung kayak aku. Marcel tinggal di kota nggak tahu dia. Yang nanam-nanam. Dulu gua di kampung juga. Yang hijau ini yang hijau bukan? Yang hijau kecil. Iya, yang hijau asem, betul, Asem ya? yang hijau asem, iya. Bentuknya kayak belimbing bukan? Kayak belimbing. Nah, bukan? iya, tapi dia bulat gitu, bulat. Oh, gua tahu kayaknya di dekat rumah gua dulu cermai. di rumah bokap kayaknya ada deh. Apa namanya? Iya. Cepleng. Cerme. Ah, bukan cepleng. Bukan cepet. Tapi emang asem banget tuh. Tapi lumayan, maksudnya ada yang nanam itu dan tumbuh kayak di zaman sekarang tuh mantap banget tuh ya. Terus Itu tadi bilang kalau nggak salah dijual di supermarket mahal kan ya? Iya, dibikin asinan gitu biasanya dia. Iya, benar. Iya. Betul. Oh, Coba yang ini udah ada punya banyak pertanyaan kasih ke rumah ya. Dari Ari Sulistiowati, siapa entah Marcel mungkin mau jawab. Saya punya cabe tapi belum tumbuh buahnya, gimana ya cara merawatnya? Marcel punya pengalaman nggak, Sel? Jadi kebetulan selama dari tahun lalu sejak mulai COVID ini nih, istri yang tadinya hobinya belanja jadinya hobinya nanam sekarang. Wih, Oh. mantap, menanam Nah. kebaikan. Iya, ada menanam sama bunga bang ya gitu ya. Jadi Anda dia istri ini, kok bisa begitu? tapi pasti banyak deh SCT Viewers juga pasti banyak yang di sini yang akhirnya belajar dengan tanaman, bukan hanya menanam buah-buahan tapi belajar dengan tanaman. Ada apa sih kemarin tuh dia bilang aduh susah deh pokoknya namanya panjang. Nah, dia pun sendiri bilang, Monstera Aku masih sambil arigata gitu ya. Kehadiran Pak Boga lagi ya. Iya, dia Terus. bilang kalau nanam cabai itu susah. Nah, pas banget nih. Untuk masalah Pak cabai Boga. mungkin Sorry. Iya, Pak Boga. Halo, Pak Boga. Selamatkan. Jadi, bebas. saya pakai HP. Karena pakai HP ada telepon masuk mati Iya, langsung. nggak apa-apa, Pak Boga. Sorry. Pasti Pak, ada yang nanya Pak tadi dari yang komen, mungkin bisa langsung dijawab Pak. Gimana sih caranya ada yang nanam cabai tapi belum tumbuh? Ada tips mungkin dari Pak Boga. Pak, sambil Bapak liatin tanaman Bapak dong Pak, supaya kita mupeng semuanya Pak. Pengen lihat Pak. Oke, tanamannya, Pak. boleh. Coba. Di belakang saya Pak, coba lihat. Pak, cabai ya Pak? Tomat. Tomat. Strawberry. Oh, tomat. Strawberry. Strawberry dong. Strawberry, salah Strawberry. semua cabai. Untung bukan kuis. Oke. Jadi ini saya sedang di rooftop sebetulnya. Iya. Ini bisa lihat Wah, tanaman yang di rooftop. Wow. Tanamannya Pak Boga. Nih ya. Jadi kan udah lihat tanamannya Pak Boga kayak gini, mungkin Pak Boga bisa ngasih tips nih Pak, gimana caranya Ya. supaya tadi ada yang nanya nanam cabai nggak tumbuh-tumbuh. Sebetulnya nanam apa saja bisa tumbuh ya. Kita hanya membedakan tanaman itu berdasarkan kesesuaian ekologisnya. Oke. Jadi ada tanaman yang cocok untuk dataran rendah, ada tanaman yang cocok di dataran tinggi seperti itu. Tapi kalau cabai sebaran kesesuaiannya bisa dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Artinya tanam cabai di mana saja bisa. Oh. Bisa. Kalau misalnya ada yang nggak numbuh, Ya. berarti apa yang salah tuh Pak? Pupuknya. Nggak numbuh ini artinya dari bijinya tidak tumbuh. Iya. Berarti ada Ya, yang mesti diulang kali ya Pak ya? Ya, kalau benih biji dalam kondisi kering itu artinya dalam masa dorman, Oh. ya. Untuk memecah masa dorman itu perlu stres, ya. Biasanya kita rendam di air panas, ya, panas-panas kuku, kemudian kita keringkan, angin-anginkan semalam, kemudian kita taruh di dalam tanah, kita siram, sehari 2 hari akan berkecambah dia. Oh. Normalnya seperti itu. Tapi tergantung kualitas bijinya ya. Iya. Oh. Bisa saja masalahnya ada pada bijinya kan, bijinya sudah rusak, atau bijinya sudah busuk, atau bijinya sudah dimakan serangga. Oh. Jadi kalau beli benih tanaman atau benih sayuran, beli yang masih dalam kemasan, dalam saset. Itu kan banyak sekarang kan? Iya. Betul. Wow. Nih benih sayuran, Iya, nih. cabai, bisa tomat, bisa sawi dan lain sebagainya. Paling mudah kangkung, sawi, itu bisa beli di toko-toko pertanian, kemudian kita benihkan, kita deder, kita tanam sendiri di polybag, ya, bisa di hidroponik, bisa di polybag, bisa di pot.
Di mana saja saya bertanam di rooftop ini tidak menggunakan tanah ya. Saya menggunakan sekam padi. Iya. Supaya lebih ringan, nomor 1 lebih ringan, nomor 2 supaya tidak kotor. Oke. Betul. Tangannya bersih gitu ya Pak ya. Ya bersih. Ya kalau sekam kan bersih. Disekam juga sudah cukup begitu. Tapi dicampur pupuk kandang. Menarik banget ya. Gitu. Dan Iya. Wow, Pak. Ini ada yang nanya sama Pak Kuntoro gimana supaya bisa ikut jadi pemain film. Tar dulu, Pak Kuntoro ini bukan Pak Boga, Pak Safira, Pak Boga. Ya. Aku jadi tertarik banget nih pengen jadi petani milenial ya, petani muda gitu ya. Karena aku pernah baca juga satu artikel nih, ada seorang petani muda yang dia menanam tanaman organik, itu omsetnya sampai puluhan juta per bulannya. Itu luar biasa sekali ya. Iya. Nah Pak, betul. saya pengen nanya nih Pak Boga, gimana pemerintah mengajak anak muda Indonesia untuk mau memulai bertani dan berkebun Pak? Karena kebanyakan yang lulusan pertanian sekarang tuh justru kerjanya jadi pegawai bank Pak. Gimana tuh Pak? Iya. Jadi begini, saat ini jumlah petani di Indonesia itu ada 38 juta orang petani. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah sekitar 85% usianya di atas 45. Artinya petani yang sudah senior begitu kan. Sementara petani-petani yang usianya di bawah 35 itu hanya sekitar 5-10% saja. Ya, sehingga kita kan berharap adanya regenerasi petani begitu kan. Khawatir nanti petani-petani yang sudah senior kemudian dia pensiun petani, ya, tidak ada penerusnya begitu ya. Jadi Kementerian Pertanian memiliki program untuk menciptakan 2.500.000 petani muda. Oke. Jadi emang ada programnya dari pemerintah ya Pak ya? Ada program dari Kementerian Pertanian menciptakan petani muda 2.500.000 dan ada beberapa gerakan program aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk itu. Baik. Baik. Semoga makin banyak ya. Betul. Terakhir Marcel, karena waktu kita terbatas, mungkin mau ngingetin buat sama SCTV Fever, Sobat Aksi, supaya kita lebih peduli lagi sama lingkungan. Oke, jadi buat kita nih SCTV Fever, anak muda, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjaga lingkungan. Kita harus ingat, kita harus sadar bahwa ini adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan kita nggak bisa menyadarkan orang, kita bisa menyadarkan diri sendiri. Jadi berangkat dari diri sendiri untuk menjadi contoh, sehingga contoh ini bisa ditiru oleh orang lain. Itu aja sih. Oke, mantap. Wow. Terima kasih ya Pak Boga ya, Kak Marcel juga ya. Ini karena waktunya udah habis, tapi aduh saya sedih banget ya. Semoga saya bisa jadi petani milenial. Ayo dong. Dua hari lagi. Ayo, let's go. Jangan dong. Pokoknya gimana mau jadi Kak Marcel, minggu depan Kak Marcel aja yang diundang gimana? Boleh ya. Ya udah kalau gitu kita bakal. Pak Boga ya. Iya. Kita bakal ketemu lagi minggu depan untuk ngobrolin cerita kita. Saya Zoir dan juga Kak Safira Kak Marcel Chandrawinata dan juga Pak Boga pamit undur diri dulu ya. Sobat Aksi dan juga SCTV Fever. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih Kak Marcel. Stay safe semuanya, bye-bye. Terima kasih Pak Boga udah duluan tadi ya, mungkin terkendala sinyal. Terima kasih Bapak Jod, Hifzi, terima kasih banyak SCTV Fever, Sobat Aksi. Terima kasih banyak yang udah nonton dari tadi ya. Kita lebih tahu lagi gimana caranya menjaga lingkungan kita. Dan yang pastinya nih bersama-sama suara kita akan lebih didengar dan bersama aksi kita akan lebih keren. Stay tune, stay safe semuanya. Aksi kita untuk Indonesia. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.